anak-anak, di video kali ini kita akan belajar latihan soal pendidikan Pancasila kelas 5 bab 2 kurikulum merdeka. Kita langsung aja yuk belajarnya. Nomor 1, Randy diajarkan oleh orang tuanya untuk berpamitan ketika hendak pergi. Randy selalu melaksanakan petunjuk tersebut. Dia telah berperilaku sesuai titik-titik. A. Kewajiban, B. hak, C. norma, D. hukum. Anak-anak, jadi Randy itu selalu berpamitan ketika mau pergi. Jadi dia itu sudah berperilaku sesuai dengan norma. Jawabannya adalah C. Nomor 2, Dika dikenal sebagai anak yang religius. Dia selalu menaati perintah dan menghindari larangan Tuhan yang terdapat pada titik-titik. A. UUD 1945, B. Kitab Suci, C. Pancasila, D. Kitab Negara Kertagama. Nah, Dika itu religius, selalu menaati perintah Tuhan dan menghindari larangannya. Jadi ini adalah terdapat pada B. Kitab Suci. Nomor 3, anak-anak perhatikan dulu gambar di samping. Sudah? Dampak dari perilaku yang ditunjukkan oleh gambar tersebut yaitu titik-titik. A. Kesejahteraan semakin meningkat, B. Kehidupan menjadi harmonis, C. Memunculkan pertikaian, D. Dijemuk oleh masyarakat setempat. Nah, pada gambar ini itu ada seorang anak perempuan yang membantu nenek-nenek menyeberang jalan. Tentu saja dampak dari perilaku anak ini adalah B. Kehidupan menjadi harmonis. Jadi jika kita tolong-menolong, itu kehidupan di sekitar kita akan menjadi lebih rukun, lebih harmonis, dan orang-orang akan lebih bahagia. Nomor 4, perhatikanlah pernyataan berikut. 1. Mengikuti upacara agama lain tanpa izin. 2. Membantu teman yang berbeda agama. 3. Menaati segala aturan yang berlaku. 4. Mengabaikan tata tertib ketika berkendara. 5. Saling menghargai dan bertoleransi. Nah, anak-anak, contoh sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ditunjukkan oleh pernyataan nomor titik-titik. Kita bahas satu persatu ya, ini berkaitan dengan iman dan Tuhan. Jadi nomor 1, mengikuti upacara agama lain tanpa izin itu adalah salah. 2. Membantu teman yang berbeda agama, benar. 3. Menaati segala aturan yang berlaku, benar. Mengabaikan tata tertib ketika berkendara, salah. 5. Saling menghargai dan toleransi, benar. Jadi jawabannya adalah B, 2, 3, dan 5. Nomor 5, Tias melihat seorang nenek yang sedang berdiri di dalam kereta. Kemudian Tias mempersilahkan nenek tersebut duduk di kursinya. Tias telah berperilaku sesuai dengan titik-titik. A. Norma agama, B. Norma kesusilaan, C. Norma kesopanan, D. Norma hukum. Nah, anak-anak, di sini Tias itu mempersilahkan seorang nenek untuk duduk di kursinya. Jadi ini sesuai dengan norma kesopanan. Jawabannya adalah C. Nomor 6, anak-anak perhatikan dulu gambarnya. Pernyataan berikut yang sesuai dengan gambar di atas yaitu titik-titik. A. Melaksanakan norma hukum, B. Melanggar norma hukum, C. Melaksanakan norma kesopanan, D. Melanggar norma kesopanan. Nah, pada gambar ini adalah ada seorang laki-laki yang mengendarai motor dan dia tidak memakai helm. Jadi jawabannya adalah dia melanggar norma hukum. Jawabannya B. Nomor 7, perhatikan sanksi berikut. 1. Merasa bersalah. 2. Dikucilkan masyarakat. 3. Mendapat denda. 4. Mendapat dosa. Sanksi yang akan diterima dari pelanggar norma kesusilaan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Kita bahas satu persatu ya. Norma kesusilaan itu norma yang berasal dari hati nurani manusia. Dan ketika kita tidak melaksanakan, itu adalah kita merasa tidak tenang hati kita. Nah, jadi nomor 1, merasa bersalah ini benar. Nomor 2, dikucilkan masyarakat ini juga bisa. Nomor 3, mendapatkan denda itu adalah pelanggaran norma hukum, jadi bukan. Nomor 4, mendapatkan dosa itu adalah pelanggaran norma agama, jadi bukan. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 2. Jawabannya A.
Nomor 8, kita sebagai warga negara yang baik harus selalu menaati norma hukum. Norma tersebut bersumber dari titik-titik: A. Kitab suci, B. Hati nurani, C. Kebiasaan masyarakat, D. Peraturan perundang-undangan. Kita bahas satu persatu. Yang A. Kitab suci itu adalah norma agama, B. Hati nurani itu adalah norma kesusilaan, C. Kebiasaan masyarakat itu adalah norma kesopanan, dan D. Peraturan perundang-undangan itu adalah norma hukum. Jadi jawabannya yang benar adalah D. Peraturan perundang-undangan. Nomor 9. Dimas mendapatkan selembar kertas hasil ulangan matematika. Tampak nilai 60 tertera pada lembaran tersebut. Dimas takut dimarahi oleh ibu. Dia mengatakan kepada ibunya bahwa hasil ulangan matematika tidak dibagikan. Tindakan Dimas melanggar titik-titik: A. Norma agama, B. Norma kesusilaan, C. Norma kesopanan, D. Norma hukum. Di sini Dimas berbohong dengan ibunya bahwa nilainya itu belum dibagikan, padahal sudah, karena Dimas mendapatkan nilai jelek. Jadi Dimas itu melanggar norma kesusilaan. Jawabannya adalah B. Nah, nanti Dimas itu akan mendapat sanksi berupa dia merasa tidak tenang atau merasa bersalah dengan ibunya. Nomor 10. Sanksi dari pelaku yang ditunjukkan oleh gambar yaitu titik-titik: A. Denda, B. Hukuman penjara, C. Dicemooh masyarakat, D. Merasa bersalah. Nah, karena pada gambar di sini anak ini tuh makan sangat banyak sampai lihat dua-duanya tangannya megang gambar dan berserakan seperti itu. Jadi ini merupakan melanggar norma kesopanan. Nah, dia akan C. Dicemooh masyarakat. Nomor 11, anak-anak perhatikan dulu gambar di samping. Nah, gambar di samping itu menunjukkan pesan daring yang dikirim Nana kepada ibu guru. Tindakan Nana bertentangan dengan titik-titik: A. Norma agama, B. Norma kesusilaan, C. Norma kesopanan, D. Norma hukum. Nah, di sini Nana itu mengirim pesan kepada gurunya, tapi bukan menggunakan salam, malah menggunakan PP kayak gitu. Jadi si Nana ini melanggar norma kesopanan. Dia sangat tidak sopan kepada gurunya. Kalian bisa memberikan salam assalamualaikum atau selamat pagi, siang, sore, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah C. Norma kesopanan. Nomor 12. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan di media sosial seperti WhatsApp merupakan salah satu perbuatan yang melanggar titik-titik: A. Norma agama, B. Norma kesusilaan, C. Norma kesopanan, D. Norma hukum. Nah, jika kita menyebarkan berita hoax itu sangat membahayakan orang lain ya. Nah, jadi ini melanggar norma hukum. Ini bisa kena denda atau bisa dipenjara juga.